Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, baru-baru ini kemudian semakin menuai polemik pernyataan dari IMF atau Dana Moneter Internasional yang kemudian semacam merekomendasikan untuk agar pemerintah Indonesia tidak melakukan larangan ekspor mineral mentah. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, apa sebenarnya yang mendasari IMF mengatakan hal seperti ini, dan juga kemudian menjadi pertanyaan siapa sebenarnya pihak-pihak yang kemudian membackingi atau berlindung di balik pernyataan IMF tersebut. Kita juga akan membahas bagaimana kemudian terkait dengan hilirisasi dan apa manfaatnya bagi ekonomi Republik Indonesia. Tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, saya tentunya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah ada Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Bapak, boleh dicoba audionya? Mic-nya. Malam Mbak Gita, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Bapak. Selanjutnya juga ada anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Mulyanto. Selamat malam Bapak, boleh dicoba mic-nya? Malam Mbak Gita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya juga ada ekonom senior kita Bapak Didik J. Rahbini. Selamat malam Bapak Didik. Waalaikumsalam ya. Oke, waalaikumsalam. Saya mau langsung awali terlebih dahulu ke Pak Menteri. Pak Menteri, kan ini kita sudah tahu ya, pernyataan yang cukup keras dari IMF atau Dana Moneter Internasional yang kemudian tidak mendukung atau kemudian menentang kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor mineral mentah. Kita tahu juga sebelumnya ada histori sebelumnya Pak, dari pemerintah Indonesia yang kemudian digugat oleh Uni Eropa, digugat ke WTO terkait dengan larangan ekspor nikel. Apa yang membuat pemerintah saat ini tetap kekeh untuk larangan ekspor mineral mentah tersebut Pak? Jadi gini Mbak Gita, kalau kita melihat hasil penyampaian IMF itu sebenarnya ada 3 substansi. Ya. Yang pertama adalah IMF mengapresiasi terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya positif. Salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20 yang pulih akibat pandemi COVID. Dia juga mengakui bahwa inflasi kita terjaga di bawah 4%. Di sisi lain, dia juga mengakui bahwa hari ini Indonesia lagi fokus untuk melakukan transformasi ekonomi dengan mendapatkan ahli teknologi dan penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara. Tapi di sisi lain, nah ini dia mengatakan, merekomendasikan adalah agar meninjau kembali untuk pelarangan ekspor bahan mentah untuk kemudian dianggap merugikan negara. Ya. Jadi setelah saya membaca itu saya bilang, kok yang tahu negara ini kok lebih IMF lebih paham daripada negara kita. Saya yakin Pak Didi aja lebih nggak setuju daripada mungkin akan jauh lebih mengatakan tidak setuju dengan IMF daripada gua gitu kan. Jadi gini kita, saya mau sampaikan. Indonesia dalam perkembangan membuat arah kebijakan terhadap mempertahankan ekonomi kita itu berbagai variabel. Bahkan Pak Jokowi dalam merumuskan itu pada umumnya di luar kelaziman. Contoh menyangkut inflasi. Mengendalikan inflasi itu teorinya nggak ada. Selama ini diintervensi lewat moneter. Sekarang subsidi terhadap logistik. Nah itu salah satu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua menyangkut dengan konsistensi hilirisasi. Jadi gini, kita ini dijajah 350 tahun oleh Belanda. Itu hanya karena persoalan komoditas kita. Dan ekspor kita dari sejak zaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan sampai dengan 2010 itu masih mayoritas barang mentah. Maka nggak ada itu nilai tambah secara maksimal yang dilakukan. Lalu kemudian pemerintahan Pak Jokowi JK di awalnya itu di 2017-2018 itu mulai mengerange itu. Maka kemudian kita fokuskan full di 2019 dengan mengetes. Salah satu di antaranya adalah melarang ekspor ore nikel. Kenapa? Saya ini mantan pengusaha yang sekarang hari ini duduk menjadi anggota kabinet. Kalau mau cari duit cepat itu memang ekspor aja. Itu nggak perlu ada capex, nggak perlu ada transform teknologi, itu bisa kita lakukan dan mendapat keuntungan. Dan itu yang terjadi pada Freeport sekian puluh tahun, itu yang terjadi pada perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia mengelola sumber daya alam kita. Mereka semua kirim barang mentah dan kita tidak tahu apa turunan daripada barang mentah itu.
Maka kemudian 2019, 2020 awal, saya masih ingat 4 hari saya masuk jadi anggota kabinet, saya diperintahkan untuk mengumumkan melarang ekspor ore nikel. Waktu itu orang demo saya semua. Apa yang terjadi, Mbak? Ekspor kita 2017-2018 dari satu komoditas nikel itu hanya 3,3 miliar US dollar. Sekarang di 2022 akhir nilai ekspor kita untuk nikel akibat hilirisasi itu sudah mencapai 30 miliar US dollar, hampir kurang lebih 30 miliar US dollar. Tumbuh kurang lebih sekitar 10 kali lipat. Nah kemudian dalam hilirisasi ini jangan hanya dimaknai sebagai bagian hanya dalam konteks ekonomi. Tapi ini juga menyangkut kedaulatan bangsa, Mbak Gita. Kenapa saya katakan kedaulatan bangsa? Ini IMF, Pak Prof, waktu saya masih mahasiswa, saya sering waktu itu Prof punya artikel ini. Salah satu yang merekomendasikan untuk industri kita, sebagian ditutup waktu krisis tahun 97-98, ini IMF. Dirgantara kita ditutup, beberapa resep ekonominya ditutup, BLT dihentikan. Apa yang terjadi? Terjadi deindustrialisasi. Maka saya katakan bahwa IMF silakan aja membantu mendiagnosa bagi negara-negara yang ekonominya lagi susah. Jangan mendiagnosa Indonesia yang lagi sehat. Artinya diagnosa IMF dianggap Pak Menteri salah? Salah. Bukan salah lagi, ancur lele. Oke. Nggak usah dilayani aja. Saya kalau gitu mau minta langsung. Saya mau sampaikan begini. Ya, jadi apa yang saya mau sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pelarangan ekspor komoditas ini sudah pada jalan yang tepat, jalan yang benar, dan ini menyangkut kedaulatan. Pak Presiden Jokowi mengatakan kepada saya, ketika kita melarang ekspor ore nikel, kita digugat oleh WTO, oleh Uni Eropa. Ya, pada tahun 2020. 2021. Apa kata Pak Presiden Jokowi mengatakan? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Kita merebut kemerdekaan ini dengan perjuangan. Berapa nyawa yang mati, berapa yang keturunan kita diperkosa oleh kakek nenek moyang kita, berapa yang kerja rodi. Kemerdekaan Indonesia itu beda dengan Malaysia dan Singapura. Itu pemberian, kita itu berjuang. Jadi saya pikir bahwa pemerintahan di bawah pemerintah Jokowi Kiai Maruf Amin memerintahkan kepada kami, tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan bangsa dalam membawa arah kebijakan negara khususnya di sektor hilirisasi. Jadi bagi saya IMF ini udahlah, nggak usahlah dia banyak ngomong terlalu mengurus negara yang lebih baik kok, ngurus negara yang lagi rusak lah, kira-kira begitu. Saya langsung meminta tanggapan Pak Didik selaku ekonom senior ya tentunya. Benarkah yang diungkapkan oleh Pak Menteri bahwa sebenarnya diagnosa IMF itu salah, bahwa sebenarnya berdasarkan analisa untung rugi yang dikemukakan oleh IMF itu sebenarnya tidak relevan dengan apa yang terjadi nanti di Indonesia? Bukan hanya salah, nggak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Seperti apa kemudian breakdown-nya, Pak? Enggak, dulu IMF tuh cawe-cawe waktu kita lemah. Sekarang sudah bagus ya enggak. Menurut saya begini ya. IMF itu yang mengatur moneter dunia, kadang-kadang membantu, juga cawe-cawenya banyak dan ada mafianya di dalam ya. Tapi sekarang menurut saya Pak Bahlil ya Presiden ini kan sudah didukung banyak orang, walaupun teman-teman kritis ya, tetapi mendukung bahwa ini bagus, yang bagus kita nilai bagus, yang tidak kita nilai tidak. Jadi yang disebutkan Pak Bahlil itu tepatnya 33 miliar Pak ya, itu nilai ekspornya. Itu jauh lebih besar daripada tekstil yang menjadi mayoritas ekspor kita dulu, kayu, lapis dan seterusnya. Jadi ini harus diteruskan, tetapi mendapat kritik yang keras dari Pak Faisal. Nilai tambahnya kemana ya? Itu harus tetap dipertimbangkan dan harus jadi perhatian Presiden dan menteri-menterinya ya. Kalau ada pesan Presiden ada yang perlu melanjutkan ya monggo ya. Tetapi ini saya kira IMF itu jangan jadi faktor nanti yang merepotkan. Udah nggak usah didengerin aja, menurut saya tidak ada gunanya. Tidak usah didengarkan. Sebab kalau IMF kan di situ ada mafianya. Kalau negara siapa mafia? Yaitu negara-negara maju itu. Jadi IMF itu bukan lembaga netral. Di situ banyak kepentingan membonceng. Ya, di antaranya ya industri otomotif ingin mendapatkan yang lebih murah, atau industri pendukung otomotif di Amerika, di Eropa ingin dapatkan yang murah, yang murah dan nilai tambahnya ada di situ. Dan kita sudah pernah melakukan dulu, rotan tidak boleh diekspor. Ya enggak, dulu pernah dan berhasil. Kemudian kakao pernah. Jadi ini bukan yang sekali. Jadi dalam hal ini sebenarnya orientasi IMF untuk merekomendasikan untuk menjual minyak mentah itu apa orientasinya sebenarnya? Minyak mentah?
Ya, untuk maksud saya menjual mineral mentah. Ya dia kan memerlukan, nikel ini kan kita monopoli alamiah harusnya. Ya. Dan itu kita udah pakai undang-undang dasar kita saja bahwa ini bumi, air dan kekayaan untuk sebesar kemampuan rakyat. Ada banyak undang-undang seperti di undang-undang persaingan usaha ya, negara itu boleh mengatur monopoli untuk kepentingan rakyat. Monopoli mengekspor, monopoli ekspor maksudnya. Boleh mengekspor banyak, mengekspor sedikit atau mengurangi terserah. Jadi nanti saya kira tidak usah dilayani sebab kalau dia dilayani jadi kontroversi, menjadi tidak produktif nanti. Jadi Pak Bahlil sebagai menteri ini masukan sebagai sahabat terus saja. Saya diskusi ini kurang cocok juga karena setuju semua. Setuju semua ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ekonom senior pun setuju. Jadi Kalau gitu, sebenarnya udah kalau gitu bagus saya mau minta ini. tanggapan dari DPR deh. Ya Bagaimana kalau kemudian bagus DPR-nya? kita dukung, tapi dengarkan juga kritik ya teman-teman ya. Iya. Kritik dari Teman-teman, DPR seperti Kritik apa? tetap Silakan. wajib ya untuk men-challenge. Kalau kami ini kan DPR RI apalagi PKS ini kan oposisi ya. Posisi terhadap konsep hilirisasi nggak seluruhnya kita setuju. Banyak yang kita tidak setuju. Namun terkait IMF cawe-cawe ini kita nggak bisa terima. Jadi ini terkait apa? Sebagai negara yang berdaulat, kita punya national interest yang khusus, ya kan? Kemudian geostrategi kita dengan pembangunan nasional merancang secara bertahap. Menurut saya sejak zaman Pak Habibie ya, yang namanya pembangunan dengan nilai tambah tinggi itu menjadi pilihan. Dan itu terus dilanjutkan. Nah, ketika kita berbicara sumber daya alam harus diolah sedemikian rupa sehingga punya nilai tambah, lalu ada multiplier efeknya terhadap ekonomi. Itu sudah dikumpulkan di dalam regulasi kita. Yang utamanya adalah undang-undang tentang minerba yang akhirnya direvisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2000. Itu makin mengokohkan bahwa kita melarang, gitu kan? Melarang ekspor barang mentah, mineral mentah, ya kan? Walaupun terus terang saya punya kritik, kemarin Freeport masih diizinkan ekspor tembaga, makanya saya ngamuk, nggak bisa Pak Menteri ini termasuk di Rut Freeport, harusnya kan konsisten kita, bulan Juni stop ekspor konsentrat tembaga. Nikel kan lebih awal, ya kita melarang itu. Jadi saya rasa saya sepakat dengan Pak Didi ya. IMF kalau mau fair atau negara-negara lain mau fair, mau mendapat sumber biji yang lebih murah, tanamkan investasi di Indonesia. Jangan menggunakan tangan lembaga-lembaga multilateral untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya, itu nggak fair. Datang ke sini pasti akan mendapat harga sesuai HPM, ya kan? Lebih murah itu, jauh murah. Saya itu solusinya. Saya ingin kembali Jadi, lagi ke sedikit sebelum Pak Bahlil ya. ya. Jadi jawabannya satu saja, undang-undang dasar dan undang-undang. Oke. Undang-undang minerba itu yang cawe-cawe banyak supaya bebas ya. Itu kan sudah dilarang oleh undang-undang sejak dulu. Oke. Itu dukungan Saya untuk ingin Pak kembali bertanya ke Pak Menteri, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak, Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.